Revisi Undang-Undang BUMN mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola dan kontribusi perekonomian. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, DPR RI resmi tetapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dalam paripurna tersebut, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi Undang-Undang BUMN dan secara jelas mengganti kementerian menjadi Badan Pengaturan BUMN. Terdapat 12 poin penting yang terkandung dalam Undang-Undang BUMN, salah satunya terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Keempat, atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Ya, 12 poin penting perubahan Undang-Undang BUMN yang resmi disahkan DPR RI. Dari 12 poin penting tersebut termasuk penetapan Badan Pengaturan BUMN, larangan rangkap jabatan, dan peningkatan transparansi. Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Terdapat 12 poin penting perubahan Undang-Undang BUMN yang akan mengubah wajah pengelolaan badan usaha milik negara secara keseluruhan. Dalam substansi perubahan keempat Undang-Undang BUMN ditegaskan pentingnya peran BUMN sebagaimana diamanatkan konstitusi, dan BUMN perlu terus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional dan menguntungkan dengan mengedepankan transparan dan akuntabel. 12 poin penting perubahan Undang-Undang BUMN tersebut di era baru pengelolaan plat merah dari kementerian ke badan pengaturan bisa menjadi kekuatan dalam meningkatkan tata kelola dan kontribusi perekonomian. Berikut 12 penting yang tertera dalam Undang-Undang BUMN yang baru saja disahkan DPR RI pada 2 Oktober 2025. Dengan hadirnya perubahan Undang-Undang BUMN dan ditetapkannya Badan Pengaturan BUMN, diharapkan Badan Usaha Milik Negara ini dapat berkontribusi maksimal bagi program-program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan industrialisasi, serta program lainnya yang selanjutnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Era baru pengelolaan korporasi plat merah BUMN segera dimulai dengan transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Revisi Undang-Undang BUMN mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola dan kontribusi perekonomian. Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini, menjelaskan bahwa hadirnya BP BUMN secara keseluruhan akan turut menyesuaikan tata kelola BUMN dalam dinamika perekonomian nasional. Hal ini dinilai sebagai bagian dari upaya transformasi kelembagaan korporasi negara yang diharapkan bisa meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Menurut Anggia, orientasi Undang-Undang BUMN ini adalah memastikan tata kelola lebih profesional dan bermanfaat lebih bagi masyarakat. Komisaris seringkali kan cara ngomongnya beda ya, bukan wamen nggak boleh merangkap komisaris, tapi karena ini adalah Undang-Undang BUMN, jadi komisaris nggak boleh merangkap wamen dan menteri. Itu berdasarkan keputusan MK. Lalu kemudian apalagi? Kemudian lebih kepada bagaimana lebih baik lagi begitu. Lalu bisa strict dengan corporate program-program atau
kebijakan-kebijakan yang untuk pengaturan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Ya, kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Zulkifli memastikan pemerintah akan memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya juga akan diterbitkan peraturan presiden maupun instruksi presiden yang akan mengandung aturan terkait tata kelola dan teknis program makan bergizi gratis. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh, dan hari ini tentu yang sudah kami sampaikan kemarin, beberapa perkembangan kami. Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis dalam waktu dekat. Puan juga mendorong realisasi program MBG dievaluasi total lantaran maraknya kasus keracunan yang berdampak lebih dari 4.700 penerima manfaat. Puan meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat setelah diatur dalam Perpres. Puan mewanti-wanti pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi masalah lagi di lapangan. Puan juga menambahkan perbaikan pelaksanaan MBG harus ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait. Ia menegaskan seluruh proses dan mekanisme terkait program perlu dibenahi. Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres, dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini Selanjutnya, pemirsa, pemerintah memastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program makan bergizi gratis akan ditanggung negara. Mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui BGN. Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Selain itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada dua mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten. Setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB atau belum. Jadi ada dua daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, inflasi harga bergejolak menjadi komponen inflasi tertinggi pada September 2025 sebesar 6,44% secara tahunan. Kenaikan harga cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, serta beras turut berkontribusi dalam meningkatnya indeks harga konsumen. Inflasi harga bergejolak atau volatile goods menjadi komponen inflasi tertinggi pada September 2025, yakni sebesar 6,44% secara tahunan. Kenaikan harga cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, serta beras turut berkontribusi dalam meningkatkan indeks harga konsumen. Komponen lain yang juga mengalami inflasi secara tahunan yakni inflasi inti sebesar 2,19%. Adapun komoditas yang menyumbang inflasi inti adalah emas dan perhiasan, minyak goreng hingga kopi bubuk.
Selanjutnya, komponen inflasi harga diatur pemerintah tercatat sebesar 1,1%. Komoditas yang dominan adalah tarif air minum PAM di 13 wilayah, sigaret kretek mesin, serta bahan bakar rumah tangga. Seperti diketahui, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan September 2025 sebesar 2,65%, sedangkan 0,21% secara bulanan. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,32% dan terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,99%. Pemirsa, harga beras pada September 2025 mengalami kenaikan secara tahunan di seluruh tingkat pasar. Ya, di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras naik 5,83% menjadi sekitar 13.512 per kilogram. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga beras pada September 2025 mengalami kenaikan secara tahunan di seluruh tingkat pasar, meskipun secara bulanan cenderung turun. Di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras naik 5,83% menjadi sekitar 13.512 per kilogram. Kenaikan juga terjadi di tingkat grosir yang tumbuh 5,54% dengan harga rata-rata 14.290 per kilogram. Sementara itu harga beras di tingkat eceran meningkat 4,06% dengan rata-rata mencapai 15.375 per kilogram. Peningkatan harga beras ini juga menjadi kontributor terbesar dalam inflasi secara nasional. Inflasi tahunan September 2025 tercatat sebesar 2,65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kalau kita berbicara soal harga beras, begitu ya, kita tahu dalam beberapa waktu terakhir memang sempat mengalami kenaikan, begitu ya, terutama untuk beras kategori premium. Bahkan kalau yang biasa saya beli nih, Vini, ini naiknya luar biasa, hampir 50% lah. Ini jadi cukup terasa. Nah, ini juga kalau memang terjadi di beras-beras medium dan juga beras-beras lainnya, ini kita tentu pastikan ini menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Stabilisasi harus terus dilakukan oleh pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan agar kemudian harga beras maupun komoditas pangan lainnya stabil. Ya, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang lemah ya. Tentunya masyarakat juga akan semakin keberatan jika harga beras dan juga makanan pokok lainnya terus mengalami kenaikan. Semoga saja ke depannya harga-harga makanan pokok bisa terus stabil ya.